Ada satu paradoks sunyi yang mengiringi hidup manusia sejak awal peradaban. Semakin banyak yang dimiliki, semakin kuat rasa kurang itu berbisik. Bukan teriakannya yang mengganggu, melainkan bisikannya yang tak pernah berhenti. Ia muncul ketika tujuan tercapai, ketika doa terkabul, bahkan ketika keinginan akhirnya berada di genggaman. Alih-alih tenang, batin justru bertanya, lalu apa lagi? Nafsu jarang datang dengan wajah kasar. Ia lebih sering menyamar sebagai harapan yang tampak wajar, sebagai ambisi yang dianggap sehat, sebagai dorongan untuk menjadi lebih. Namun di balik lapisan yang tampak mulia itu, nafsu bekerja seperti bejana tanpa dasar. Apapun yang dituangkan, ia tak pernah penuh. Dan karena ia tak pernah penuh, manusia pun terus berlari mengejar bayangan yang selalu beberapa langkah di depan. Mungkin Anda pernah merasakannya. Ketika satu target tercapai, muncul target baru. Ketika satu keinginan terpenuhi, muncul keinginan yang lebih halus namun lebih menuntut. Ada kegembiraan sesaat, lalu hening yang aneh, lalu dorongan berikutnya. Seolah ada roda yang terus berputar di dalam diri. Dan kita diajarkan sejak kecil bahwa roda itu harus berputar. Berhenti dianggap malas, diam dianggap kalah. Video ini tidak akan mengajak Anda memusuhi nafsu. Kita tidak akan mengutuk keinginan dan tidak pula mengagungkan penyangkalan diri. Yang akan kita lakukan adalah menyingkap mekanisme yang jarang dibicarakan. Mengapa nafsu secara kodratnya tidak pernah mengenal kata cukup? Mengapa rasa kurang bukanlah kegagalan pribadi, melainkan akibat dari cara batin bekerja ketika kesadaran tertidur. Di sepanjang pembahasan nanti, kita akan menelusuri jejak pemahaman kuno tentang nafsu, melihat bagaimana ia dipahami dalam tradisi spiritual dan filsafat lama, serta mengapa pengetahuan ini sering disalahpahami atau disederhanakan. Kita juga akan masuk ke wilayah yang lebih praktis, bagaimana mengenali gerak nafsu di dalam diri dan apa yang sebenarnya terjadi ketika kita berhenti menuruti dorongan nafsu secara otomatis. Jika Anda bertahan hingga akhir, Anda tidak hanya akan memahami mengapa manusia selalu merasa kurang. Anda mungkin akan melihat untuk pertama kalinya bahwa rasa kurang itu sendiri bukan musuh, melainkan penunjuk arah. Dan arah itu tidak mengarah keluar, melainkan ke sesuatu yang selama ini terlewatkan. Sebelum kita melangkah lebih dalam, izinkan saya mengajak Anda berinteraksi sejenak. Tulis di kolom komentar, video ini sedang sampai di kota atau daerah mana Anda menontonnya. Bukan sekedar penanda lokasi, tetapi sebagai pengingat bahwa pencarian batin ini sedang berlangsung serentak di banyak tempat pada waktu yang sama. Sekarang, mari kita mundur jauh ke belakang, ke masa ketika manusia belum mengenal istilah produktif, ambisi, atau pencapaian seperti yang kita pahami hari ini. Dalam teks-teks kuno India, nafsu dikenal sebagai kama, bukan sekedar hasrat seksual, melainkan dorongan untuk merasakan, memiliki, dan memperluas pengalaman diri. Para resi kuno tidak menganggap kama sebagai kesalahan, tetapi sebagai kekuatan alam yang jika tidak disadari akan menelan kesadaran itu sendiri. Dalam ajaran Buddha, nafsu muncul sebagai tanha, haus yang tak pernah terpuaskan. Haus akan kenikmatan, haus akan keberadaan, bahkan haus akan menjadi lebih baik. Menariknya, penderitaan tidak muncul karena objek yang diinginkan, melainkan karena ilusi bahwa pemenuhan hasrat akan membawa kepuasan yang bertahan. Ilusi inilah yang membuat roda keinginan terus berputar. Filsafat Yunani pun mengenali pola yang sama. Plato berbicara tentang jiwa yang terpecah, bagian rasional, bagian berani, dan bagian penuh hasrat. Ketika bagian hasrat memimpin, manusia hidup dalam kekurangan yang konstan karena ia mencari kepenuhan di dunia yang selalu berubah. Dalam tradisi esoterik, pengetahuan ini tidak diajarkan secara terbuka karena berbahaya jika disalahpahami.
Mengetahui bahwa nafsu tak pernah puas tanpa kesiapan batin bisa berujung pada penolakan hidup atau pelarian palsu. Karena itu, ajaran ini selalu disertai satu pesan sunyi. Masalahnya bukan pada keinginan, tetapi pada ketidaksadaran saat keinginan bergerak. Di titik inilah, kebijaksanaan kuno bertemu dengan kehidupan modern, dan konflik batin manusia menjadi semakin jelas. Memahami bahwa nafsu tidak pernah puas adalah satu hal. Mengalaminya secara langsung di dalam kehidupan sehari-hari adalah hal yang sama sekali berbeda. Karena itu, penerapan praktis tidak dimulai dari mengubah perilaku, melainkan dari mengubah cara kita hadir saat dorongan muncul. Disinilah latihan batin bekerja, bukan sebagai teknik keras, tetapi sebagai penataan ulang perhatian. Latihan pertama adalah mengenali momen lahirnya nafsu, bukan saat ia sudah mengambil alih. Nafsu selalu lahir sangat halus. Ia muncul sebagai pikiran kecil. Seandainya aku punya ini, kalau saja aku mencapai itu. Biasanya pikiran ini lolos tanpa disadari dan langsung berubah menjadi dorongan. Mulai sekarang, ketika pikiran semacam itu muncul, jangan buru-buru menilainya. Cukup beri satu jeda napas dan katakan di dalam hati, ada keinginan yang sedang bergerak. Kalimat sederhana ini menciptakan jarak pertama antara kesadaran dan dorongan. Latihan kedua adalah membiarkan sensasi tubuh berbicara. Nafsu tidak hanya hidup di pikiran, ia selalu disertai sensasi fisik. Ada rasa mengencang di dada, gelisah di perut, atau dorongan halus untuk bergerak. Alih-alih melarikan diri dari sensasi ini, arahkan perhatian ke sana selama beberapa detik. Perhatikan bentuknya, tekanannya, suhunya. Anda tidak sedang melawan nafsu, Anda sedang menyaksikannya. Anehnya, ketika disaksikan tanpa reaksi, sensasi itu seringkali melemah dengan sendirinya. Latihan ketiga adalah menunda pemenuhan tanpa menekan. Ini bukan latihan menahan diri secara keras, ini adalah latihan memberi waktu. Ketika dorongan muncul untuk membeli, mengejar, membuktikan, atau menuntut, beri jarak waktu yang kecil. Bisa 5 menit, bisa 1 jam. Selama jeda itu, jangan sibuk mengalihkan perhatian. Tetaplah sadar bahwa dorongan itu ada. Banyak orang terkejut menemukan setelah jeda singkat, intensitas keinginan berubah, bahkan kadang menghilang. Bukan karena dipaksa, tetapi karena ilusi urgensinya runtuh. Latihan keempat adalah membedakan kebutuhan dan kompensasi batin. Kebutuhan sejati terasa tenang, nafsu kompensasi terasa mendesak. Saat Anda ingin sesuatu, tanyakan dengan jujur, apakah ini untuk merawat kehidupan atau untuk menutupi kekosongan? Pertanyaan ini bukan untuk dijawab cepat, biarkan ia menggantung. Dalam keheningan itulah, jawabannya sering muncul dengan sendirinya. Latihan kelima yang sering diabaikan adalah berteman dengan rasa cukup yang sederhana. Rasa cukup bukan euforia, ia muncul sebagai kesunyian yang tidak dramatis. Saat Anda makan dengan sadar, berjalan tanpa tujuan, atau duduk tanpa distraksi, perhatikan momen-momen kecil ketika tidak ada yang perlu ditambahkan. Nafsu tidak suka momen ini karena di sanalah ia kehilangan panggungnya. Tantangan utama dalam praktik ini adalah kebiasaan lama. Nafsu akan menyamar sebagai suara rasional, bahkan spiritual. Ia akan berkata, ini demi perkembangan diri, atau ini agar aku lebih bermakna. Jangan memusuhinya. Setiap kali ia muncul, kembalilah ke latihan paling dasar, menyadari, merasakan, dan memberi jeda. Perlahan, bukan nafsu yang menghilang, tetapi cengkraman nafsu yang melemah. Dan disitulah kebebasan mulai terasa, bukan sebagai kemenangan besar, melainkan sebagai kelegaan yang sunyi. Sekarang,
Izinkan ritme pembahasan ini melambat sejenak. Tidak ada yang perlu Anda pahami dengan cepat. Tidak ada yang perlu Anda kejar. Jika Anda sedang mendengarkan sambil duduk, biarkan tubuh menemukan posisinya sendiri. Jika Anda sedang berbaring, biarkan napas turun dengan alami. Kita tidak sedang menuju ke suatu kesimpulan. Kita sedang memasuki pengalaman. Ketika praktik-praktik tadi mulai dilakukan, hal pertama yang biasanya terjadi bukanlah pencerahan, melainkan ketenangan yang asing. Asing, karena selama ini batin terbiasa bergerak. Nafsu memberi ilusi kehidupan melalui dorongan, target, dan rasa ingin menambah. Saat dorongan itu tidak langsung diikuti, ruang hening mulai muncul. Dan di ruang inilah banyak orang merasa canggung. Tenang, itu wajar. Perhatikan napas Anda sekarang. Tidak perlu diatur, cukup disadari. Setiap tarikan napas membawa masuk kesadaran. Setiap hembusan napas membawa keluar ketegangan yang tidak perlu. Dalam keadaan ini, nafsu masih ada, tetapi ia seperti suara di kejauhan. Tidak mendesak, tidak menguasai. Yang terjadi selanjutnya adalah perubahan halus dalam cara batin memandang keinginan. Nafsu tidak lagi terasa seperti perintah, melainkan seperti gelombang. Datang, naik, lalu turun. Ketika Anda tidak melompat ke atas gelombang itu, Anda mulai merasakan bahwa Anda bukan gelombangnya. Anda adalah ruang tempat gelombang itu muncul. Di titik ini, tubuh seringkali merespons lebih dulu daripada pikiran. Bahu menjadi lebih turun, rahang mengendur, perut terasa lebih lapang. Ini bukan sugesti kosong. Ini adalah tanda bahwa sistem batin tidak lagi berada dalam mode mengejar. Biarkan sensasi ini terjadi tanpa ingin mempertahankannya. Ketenangan tidak bertahan jika ingin dimiliki. Ia bertahan ketika dibiarkan. Banyak orang terkejut saat menyadari bahwa di balik nafsu yang tidak pernah puas, ada kelelahan yang sangat tua. Kelelahan karena selalu ingin menambah, membuktikan, dan melengkapi diri. Saat praktik berjalan, kelelahan ini mulai terlihat, bukan sebagai masalah, tetapi sebagai sesuatu yang akhirnya boleh beristirahat. Jika pada titik ini muncul rasa hampa, jangan tergesa-gesa mengisinya. Hampa bukan kekurangan. Hampa adalah ruang yang selama ini tertutup oleh kebisingan keinginan. Duduklah bersama rasa itu. Bernapaslah bersamanya. Tidak ada yang perlu diperbaiki. Anda mungkin mulai menyadari bahwa banyak keinginan yang dulu terasa penting, kini terasa lebih ringan. Bukan karena Anda menjadi acuh, tetapi karena kesadaran tidak lagi melekat pada setiap dorongan. Ini adalah pergeseran besar, meski terasa sederhana. Perhatikan juga satu hal penting. Ketenangan ini tidak membuat Anda pasif, justru sebaliknya. Dari ruang yang tenang, tindakan menjadi lebih jernih. Keputusan tidak lagi lahir dari rasa kurang, tetapi dari kejelasan. Anda bertindak bukan untuk menambal kekosongan, melainkan untuk merespons kehidupan sebagaimana adanya. Jika pikiran mulai bertanya, apakah ini benar? Biarkan pertanyaan itu lewat. Tidak perlu dijawab sekarang. Kebenaran di tahap ini bukan untuk dipikirkan, tetapi untuk dirasakan. Rasakan tubuh yang lebih lunak. Rasakan napas yang lebih dalam. Rasakan jeda sebelum dorongan. Disinilah perubahan sesungguhnya mulai bekerja, bukan dengan suara keras, melainkan dengan ketenangan yang perlahan menjadi rumah. Sekarang, arahkan perhatian Anda lebih sempit, lebih tajam, namun tetap lembut. Seperti cahaya lampu minyak yang tidak menyilaukan, tetapi cukup terang untuk menerangi satu titik. Tidak ada yang perlu Anda lakukan selain hadir sepenuhnya pada momen ini. Biarkan suara ini menjadi penuntun, bukan pendorong.
Saat fokus menguat, Anda mungkin mulai menyadari sesuatu yang sebelumnya tersembunyi. Nafsu bukan hanya tentang menginginkan sesuatu di luar diri. Nafsu juga muncul sebagai keinginan untuk menghindari rasa tertentu di dalam. Menghindari bosan, menghindari hampa, menghindari ketidakpastian. Perhatikan dengan jujur. Ketika keinginan mereda, apa yang sebenarnya ingin dihindari? Tetaplah di sini. Jangan berpindah. Jika pikiran mencoba meloncat ke kesimpulan, biarkan ia lewat. Kembalikan fokus ke sensasi paling nyata saat ini. Mungkin nafas di hidung, mungkin berat tubuh di kursi, mungkin denyut halus di dada. Apapun itu, biarkan menjadi jangkar. Dalam fokus yang stabil ini, sebuah pemahaman sunyi mulai muncul. Nafsu hidup dari ketidakhadiran. Ia menguat ketika perhatian tercerai. Ketika kesadaran utuh, nafsu kehilangan cengkramannya. Bukan karena dilawan, tetapi karena tidak lagi mendapat ruang untuk menguasai. Anda mungkin mulai melihat paradoksnya. Semakin ingin fokus, fokus justru menjauh. Tetapi ketika Anda membiarkan fokus datang dengan sendirinya, ia menetap. Seperti pasir halus di air keruh. Jika diaduk, air semakin buram. Jika dibiarkan, kejernihan muncul tanpa usaha. Sekarang, perhatikan satu dorongan kecil di dalam diri. Tidak perlu besar. Mungkin dorongan untuk bergerak, untuk mengganti posisi, atau bahkan untuk memahami lebih cepat. Lihat dorongan itu dengan sangat jernih. Jangan diikuti, jangan ditolak. Cukup diam bersamanya. Rasakan bagaimana intensitasnya berubah ketika disorot oleh perhatian penuh. Disinilah sugesti bekerja secara alami. Fokus Anda semakin mendalam bukan karena dipaksa, tetapi karena tidak ada lagi yang menarik Anda keluar. Pikiran menjadi lebih sempit, lalu hening. Nafsu masih ada, tetapi seperti api kecil tanpa bahan bakar. Ia menyala, lalu padam. Banyak orang salah mengira bahwa pengendalian diri berarti mengeras. Yang sebenarnya terjadi justru sebaliknya. Saat fokus mendalam, batin menjadi lunak. Dan dalam kelunakan itu, kejelasan muncul. Anda tahu kapan harus bertindak. Anda tahu kapan harus berhenti, tanpa debat panjang di kepala. Perhatikan bagaimana waktu terasa berbeda sekarang. Mungkin lebih lambat, mungkin hampir tidak terasa. Ini adalah tanda bahwa Anda tidak lagi dikuasai oleh dorongan untuk segera. Nafsu selalu mendesak. Kesadaran tidak pernah terburu-buru. Biarkan kondisi ini menutup segmen ini. Tidak perlu mempertahankannya. Cukup kenali rasanya. Karena setelah ini, ketika nafsu kembali muncul dalam kehidupan sehari-hari, tubuh dan batin Anda akan mengingat. Pernah ada ruang, pernah ada fokus, dan pernah ada ketenangan. Dan dari ingatan inilah, kebebasan mulai menemukan jalannya. Kita telah berjalan cukup jauh, bukan dengan langkah kaki, tetapi dengan perhatian. Dari memahami mengapa nafsu tidak pernah puas, hingga menyaksikan sendiri bagaimana dorongan itu bekerja di dalam batin. Jika ada satu benang merah yang mengikat semua pembahasan ini, itu adalah kesadaran bahwa rasa kurang bukanlah kesalahan pribadi. Ia adalah gejala dari batin yang terus diarahkan keluar, mencari kepenuhan di tempat yang memang tidak pernah bisa memberi kepuasan yang bertahan. Nafsu akan selalu ada. Ia adalah bagian dari dinamika hidup. Namun sekarang, Anda tahu, masalahnya bukan pada keberadaan nafsu, melainkan pada kebiasaan lama untuk mengikutinya tanpa sadar. Ketika kesadaran hadir, nafsu tidak perlu dimusnahkan. Ia cukup dipahami.
Dan ketika dipahami, cengkramannya melemah dengan sendirinya. Mungkin setelah video ini selesai, kehidupan akan tetap berjalan seperti biasa. Keinginan tetap muncul, dorongan tetap datang. Tetapi ada perbedaan halus yang sangat menentukan. Ada jeda, ada ruang, ada momen di mana Anda menyadari ini hanya nafsu yang bergerak. Dan di momen itulah, Anda tidak lagi sepenuhnya ditarik olehnya. Jangan jadikan pemahaman ini sebagai identitas baru. Jangan berkata, aku sekarang sudah bebas dari nafsu. Itu hanya bentuk lain dari keinginan yang menyamar. Jadikan ia sebagai praktik sunyi yang terus hidup di keseharian. Saat makan, saat bekerja, saat berinteraksi, saat merasa kurang, terutama saat merasa paling benar. Jika Anda ingin melanjutkan perjalanan ini, tidak perlu mencari teknik baru. Cukup kembali ke yang paling dasar, menyadari, merasakan, dan memberi jeda. Kesadaran tidak tumbuh dari pencapaian besar, tetapi dari kehadiran kecil yang konsisten. Sebelum kita benar-benar menutup, izinkan satu pertanyaan tinggal bersama Anda, tanpa perlu dijawab sekarang. Jika tidak ada lagi yang perlu dikejar untuk merasa utuh, siapa Anda dalam keheningan itu? Biarkan pertanyaan ini bekerja dengan caranya sendiri. Dan jika Anda merasa pembahasan ini berguna, Anda bisa mendukung perjalanan channel ini dengan cara sederhana, berlangganan, dan kembali ketika Anda siap mendengar lebih dalam. Sampai bertemu di ruang hening berikutnya.